Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup, pelayanan, dan karya kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Paskah. Dan saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang kudus dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali lagi Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu tidak melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak melihat aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah yang menarik. Bagaimana Yesus kembali mengingatkan para murid, ya, tentang kesatuan antara Bapa dan Yesus, dan hal yang paling penting bahwa bagaimana orang-orang bisa memahami karya Allah dalam hidup. Bagaimana orang bisa bersatu dengan Bapa dengan mengambil bagian dalam seluruh karya Bapa yang telah dilakukan Yesus. Dalam bacaan pertama yang sesungguhnya dari kisah para rasul hari ini, kita mendengar kisah yang menarik di mana Paulus dan Barnabas itu mewartakan kabar sukacita Injil kepada orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang iri hati, cemburu, dengki, tidak suka dengan pewartaan dari Paulus dan Barnabas. Namun ada juga banyak orang yang memuliakan Allah. Mereka mendengar, mereka percaya akan kabar sukacita ini. Tetapi masih ada orang-orang Yahudi menghasutnya, para perempuan-perempuan yang punya kuasa, yang mempunyai pengaruh, ya, untuk menganiaya Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus Barnabas meninggalkan kota, mengebaskan kaki mereka, debu mereka di kaki mereka, lalu mereka pergi ke kota yang lain. Ini menarik bahwa mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan hanya akan terjadi bagi orang yang mau menerima Tuhan. Maka hari ini dalam percakapan antara Yesus dan Filipus,
Mungkin Filipus agak keraguan, tetapi Yesus mengingatkan Filipus bahwa barang siapa yang sudah mengetahui, mengenal tentang Yesus, ia harus percaya. Percaya bagaimana? Yesus memberikan kita sesuatu yang menarik, yang sederhana, yaitu percaya akan setiap perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus juga mengingatkan bagi para pengikut, jikalau engkau sudah mengikuti Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan seperti apa yang telah Yesus lakukan? Itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi. Banyak hal yang Tuhan bisa tentang kasih, tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang kemuliaan, tentang kerendahan hati, tentang perjuangan, banyak hal. Tetapi hal yang paling penting Tuhan mengingatkan kita adalah kesetiaan kita kepada Allah Bapa di surga dalam iman kita yang benar, dengan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan semoga dalam karya kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki dari Bapa, Bapa akan mengabulkan, dan segala yang baik akan terlaksana dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.